kaget-kaget guys. Ahok kan baru aja diperiksa Kejagung ya buat kasus Pertamina. Katanya dia kaget banget dengan adanya fraud, penyimpangan, dan kegilaan yang terjadi di subholding Pertamina. Nanti tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Nah kan, padahal dulu suka bilang mau ngebongkar. Ternyata penyidik punya data lebih banyak. Emang gila banget kasus ini. Gimana soal oplos-mengoplos? Katanya penyidik nggak nanyain soal itu. Penyidik nanyain sesuatu yang lebih dalam, yang penting buat persidangan nanti. Mantan komisaris utama Pertamina ini juga diperiksa terkait 9 orang tersangka. Kayak kenal apa enggak dan lain-lain. Wah. Nggak heran sih kalau diperiksanya sampai 9 jam. Penasaran kelanjutannya bakal kayak gimana? Sama. Yuk kita kawal terus. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Sahabat semua, kemarin Ahok alias Basuki Cahayapurnama dipanggil ke Kejagung. Dan kita menyaksikan perbedaan yang begitu tajam. Kita pernah bahas beberapa hari yang lalu. Lebih tepatnya lewat dari sepekan yang lalu lah, ketika Ahok koar-koar bahwa saya akan bongkar kasus korupsi ini. Saya tahu, saya punya datanya. Ternyata setelah dipanggil diperiksa 10 jam, respon ke wartawan, ternyata saya baru tahu data yang dimiliki Kejagung lebih banyak daripada saya. Wah, bahaya ini, bikin malu PDIP ini. Hati-hati nih. PDIP ini oleh kita semua, oleh civil society dan termasuk media, saya kira ini harus dijaga ini sebagai partai oposisi yang berkualitas. Dan kita tahu PDIP itu selalu kualitasnya bagus dari sejarah-sejarahnya kalau menjadi oposisi. Nah sekarang ada dalam posisi yang oposisi, kita harus jaga juga agar PDIP ini berkualitas. Jangan sampai hanya omon-omon seperti Basuki Cahayapurnama. Kita lihat kabarnya ya. Ahok permalukan PDIP. Dulu garang, sekarang radang. Radang itu apa? Inflamasi lah, pembengkakan. Ya, sayang sekali berhadapan dengan Kejagung ternyata jauh dari harapan rakyat. Kita inginnya keluar Kejagung makin garang itu Ahok. Tuh terbukti kan, saya sudah kasih data-data ke Kejagung. Kejagung terkaget-kaget lihat data saya. Kita bayanginnya begitu gitu. Ternyata sebaliknya. Oke, kita lihat videonya ya. Nah. Enggak, jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang kamera Pak. banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan, transfer seperti apa, dia jelas. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa, kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Tentu saya sampai pada kejaksaan penyidik. Intinya saya mau membantu. Mana yang kurang, nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Setidaknya ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan kepada yang bersangkutan, lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi yang holding ya, PT Pertamina Persero, terkait dengan pelaksanaan tusi itu dalam konteks melakukan aktivitas pengawasan
menurut yang bersangkutan bahwa kita masih harus melakukan katakanlah pengambilan data di Pertamina, di Persero ya, untuk selanjutnya nanti akan dipelajari lebih dalam oleh penyidik. Untuk penyidik melihat bahwa yang bersangkutan sesungguhnya mengetahui bahwa ada ekspor terhadap minyak mentah kita, pada saat yang sama juga dilakukan import ya terhadap minyak mentah dan produk kilap. Ya, itu lucu juga ya. Soal minyak itu ya. Aduh. Jadi kualitas ekspor kita dibikin buruk lah kualitasnya ya, seolah-olah gitu. Sehingga dianggap tidak mencukupi untuk bisa diterima oleh Pertamina. Akhirnya ya sudah, karena tidak mencukupi sudah diekspor saja. Nah, karena yang hasil lokal tidak bisa memenuhi, maka dia ekspor. Yang ekspornya dimainkan. Jadi permainannya dari hulu sampai ke hilir. Nah, ini yang dikatakan oleh Ahok tadi. Ternyata saya cuma tahu hanya sebatas kaki, dan Kejaksaan Agung sudah tahu setinggi kepala katanya. Lah, kok beda jauh dengan yang disampaikan sebelumnya. Ini kan bikin malu PDIP, ini merusak marwah Megawati. Kan PDIP harus dijaga nih kualitasnya, jangan sampai ternyata kok cuman segini doang gitu. Nah, maka kita lihat dalam kabar yang lain dari Kompas ya, saya diperiksa Ahok, saya juga kaget, kok gila juga ya. Yang memang menjadi pertanyaan dari Kejaksaan Agung adalah Komisaris Utama Pertamina Ahok itu sudah dipanggil, tapi Komisaris Utama dari anak perusahaannya Petraniaga yang jelas-jelas pelakunya itu ada di situ, itu belum dipanggil. Ini aneh. Padahal yang paling lebih tahu pasti Komisaris Petraniaga, bukan Komisaris Pertamina. Hanya sayang, atau qadarullahnya lah, katakanlah begitu ya, Ahok ini keras terus, teriak-teriak terus dari podcast A ke podcast B, terus kenceng gitu bicara. Saya mau bongkar, saya kalau punya kewenangan saya pecat itu. Tapi setelah ke Kejagung, ya begini realitanya. Saya juga terkaget-kaget, kok gila juga ya katanya. Migas Pak ya, keuntungannya dan kalau kerugian kita gede, keuntungan mereka besar tuh, ya kan? Apakah memang kasus ini menjadi salah satu kasus yang paling menantang lah, paling susah untuk untuk sampai hari ini. Oh iya, dibandingin untuk sampai hari ini gitu. Sampai hari ini? Iya. Apa Pak tantangan paling beratnya tuh? Tantangan paling berat itu mengungkap aja, karena ini kan udah berjalan lama nih. Ya. 2018 sampai 23 kan udah lama. Kita mengungkap yang lama ini kan, yang mungkin data-datanya saksinya mungkin udah ada yang mati, atau mungkin alat-alat buktinya juga mungkin ada yang hilang. Ini yang tantangan menjadi tantangan itu. Karena constraint waktunya itu memang sudah kan bisa aja yang namanya yang menakal, ya udah sekali begitu selesai dibuang lah. Di barang bukti udah pada diamankan semua ya. Karena kan yang menjadi salah satu pertanyaan adalah memang korupsi ini sejauh ini yang diketahui adalah melibatkan anak-anak perusahaan ya kan. Dan kemarin mantan Komisaris Utama Pak Ahok dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Ini kan sempat menimbulkan pertanyaan, mengapa Komisaris Utama dari sebuah perusahaan induk dipanggil untuk bersaksi tentang korupsi yang terjadi di anak perusahaan, sementara Direktur Utama Pertaminanya saja belum. Kan belum. Apa penjelasan soal itu? Kalau Pak Ahoknya memang yang minta, yuk saya diperiksa kan begitu. Kan kalau mau urutan ya nanti kita nanti ada tahap-tahapannya. Tapi kan beliau minta, ayo aku supaya tahu debat memberikan masukan kan begitu. Ternyata datanya lebih banyak di kita. Iya. Ya, kemarin Pak Ahok bilang gitu kan, ternyata kita kaget juga gitu. Iya. Tapi itu kemarin Pak Jaksa Agung. Dan kami menangani ini udah 4 bulan yang lalu. Ya. 4 bulan yang lalu, jadi bukan hanya baru kemarin. Udah 4 bulan yang lalu sudah kami. Menyeruaknya baru bukan menyeruak, begitu kami nyatakan udah ke penyidikan baru kami buka. Jadi ketika Pak Ahok kemarin sempat muncul di mana-mana itu Pak Jaksa Agung nonton. Datanya kayaknya banyakan bulan. Enggak juga, yang aku juga nggak tahu yang diimbaukan beliau. Iya.
Tapi kemarin beliaunya ngaku kan, Ngaku. ternyata kejaksaan datanya lebih banyak. Oke. Ya alangkah bodohnya jaksa ya kalau tidak mengetahui anatomi perkaranya. Ya. Jadi memang pas 4 bulan itu ya memang fokusnya untuk Iya. anatomi perkaranya itu.